Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu dalam serial mendalam mengenai kitab suci dalam iman Katolik. Mengapa kitab suci tidak bisa ditafsirkan sembarangan? Apakah setiap orang bebas mengartikan kitab suci menurut pikirannya sendiri? Mari kita mulai dari satu realita. Banyak perpecahan dalam gereja berawal dari penafsiran pribadi atas kitab suci yang tidak dibimbing oleh gereja kebenaran. Bukan sekadar opini, kitab suci memang bisa dibaca oleh siapa saja. Tapi menafsirkannya, menyelami makna terdalam dari firman Allah, tidak bisa asal-asalan. Dalam dokumen Dei Verbum Concili Vatican II, artikel 12 disebutkan, karena itu kitab suci harus dibaca dan ditafsirkan menurut roh yang sama, yang olehnya ditulis. Artinya, tidak cukup hanya dengan logika manusia, tidak cukup hanya dengan membaca terjemahan bahasa sehari-hari. Kita butuh terang, Roh Kudus, dan bimbingan gereja. Gereja Katolik percaya bahwa magisterium, yaitu kuasa mengajar gereja yang dijalankan oleh paus dan para uskup dalam kesatuan, adalah penafsir resmi kitab suci, seperti yang ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 100. Kepada magisterium gereja saja dipercayakan tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah. Tanpa bimbingan ini, penafsiran bisa liar dan menyimpang. Kita bisa saja dengan polos mengutip kitab suci untuk membenarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Bahaya menafsir sendiri Martin Luther yang memulai reformasi Protestan, awalnya memegang prinsip sola scriptura, hanya kitab suci saja. Tapi akibatnya, dalam waktu singkat muncul ratusan, bahkan sekarang ribuan denominasi Kristen, semuanya membawa tafsirannya masing-masing. Itulah yang ditakutkan oleh Santo Petrus dalam 2 Petrus 1:20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang dapat ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bayangkan jika semua orang menafsir kitab suci seenaknya. Firman Allah yang seharusnya menyatukan bisa jadi sumber perpecahan. Bagaimana cara menafsir yang benar? Gereja mengajarkan bahwa menafsirkan kitab suci dengan benar harus memperhatikan 3 hal penting, KGK 111-114. Memperhatikan kesatuan seluruh kitab suci. Jangan hanya petik satu ayat, lihat keseluruhan sejarah keselamatan. Membaca dalam tradisi hidup gereja. Apa yang sudah diajarkan para bapa gereja, konsili, dan para kudus? Memperhatikan analogi iman. Tafsiran tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok iman lainnya. Dengan kata lain, kitab suci harus dibaca dalam komuni dengan gereja, bukan terpisah darinya. Kesaksian orang kudus Santo Hieronymus, yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, Vulgata, pernah berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Tapi ia juga seorang rahib yang hidup dalam penyerahan total, studi yang mendalam, dan ketaatan pada ajaran gereja. Bukan dengan pikiran sendiri. Santo Thomas Aquinas pun menyusun penafsirannya dengan sangat berhati-hati, mengacu pada tradisi dan pengajaran gereja. Mengapa ini penting? Karena iman kita bukan hanya soal apa kata saya tentang Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sungguh nyatakan melalui sabdanya, dan bagaimana gerejanya membimbing kita untuk memahaminya secara utuh dan benar. Kitab suci itu seperti peta, tapi kalau kita tidak tahu cara membacanya, bisa-bisa kita tersesat. Maka Tuhan memberikan kita gereja sebagai pemandu yang setia. Penutup saudara-saudariku, marilah kita cintai kitab suci. Tetapi juga mari kita rendah hati untuk belajar dari gereja, sebagai ibu dan guru kita, yang telah menjaga dan menafsirkan kitab suci dengan setia selama 2000 tahun. Tuhan tidak pernah menginginkan kekacauan atau perpecahan. Tuhan menghendaki kesatuan dalam kebenaran. Dan kesatuan itu hanya mungkin bila kita membaca dan menafsirkan kitab suci bersama gereja, bukan melawan gereja. Sampai jumpa, dan semoga firman Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam hidup